Sebuah momen pilu di Gaza berubah menjadi menegangkan ketika warga yang sedang mengantar jenazah menuju pemakaman dikejutkan ledakan bom yang dilakukan tentara Israel. Suasana duka seketika berubah menjadi kepanikan. Sementara beberapa warga yang merekam kejadian tersebut menangkap detik-detik peristiwa terjadi. Sebelumnya pada pekan lalu, pasukan Israel menyerang iring-iringan pelayat yang tengah mengantarkan dua warga Palestina ke peristirahatan terakhir mereka di desa Al-Mughayyir di timur Ramallah, tepi barat Palestina. Alih-alih memberikan penghormatan, prosesi pemakaman itu justru disambut tembakan peluru tajam dan gas air mata. Pasukan Israel melepaskan tembakan peluru tajam, granat kejut, serta gas air mata ke arah kerumunan warga saat jenazah hendak dibawa menuju pemakaman desa usai disolatkan di masjid setempat. Kedua jenazah yang dimakamkan adalah Aus Hamdi Al-Nasan, seorang remaja putra 14 tahun, dan Jihad Marzuk Abu Naim, 32 tahun. Keduanya kehilangan nyawa sehari sebelumnya ketika sekelompok pemukim Israel melakukan serangan di sebuah sekolah menengah laki-laki di desa tersebut. Insiden di Al-Mughayyir ini bukanlah peristiwa tunggal, melainkan bagian dari eskalasi kekerasan yang terus meningkat di wilayah pendudukan tepi barat. Sepanjang Maret 2026 terjadi 1.819 serangan yang melibatkan pasukan keamanan maupun pemukim Israel. Pola serangan ini terkonsentrasi di titik-titik rawan seperti Hebron, Nablus, dan Ramallah. Intensitas serangan yang menyasar fasilitas publik seperti sekolah, rumah sakit, dan bahkan prosesi pemakaman menunjukkan adanya tekanan sistematis terhadap warga Palestina di wilayah tepi barat. Di saat komunitas internasional menyerukan deeskalasi, realitas di lapangan justru menunjukkan wajah yang berbeda. Ruang aman bagi warga sipil bahkan dalam suasana berkabung sekalipun kian menyempit. Bagi warga Al-Mughayyir, hari Rabu itu semestinya menjadi momen perpisahan terakhir bagi Aus dan Jihad. Namun kepulan asap gas air mata dan dentuman granat kejut di pemakaman desa menjadi pengingat pahit bahwa di wilayah pendudukan, duka pun harus dibayar dengan risiko nyawa. Pasukan Israel kembali melakukan operasi keamanan dengan cara menggerebek kamp Jalazon di dekat Al-Bireh. 3 anak Palestina ditangkap dan ditahan oleh pasukan Israel. Kamp Jalazon memang sering menjadi sasaran gerebek tentara Israel. Dalam penggerebekan kali ini, Israel menahan anak-anak dan remaja. Setelah ketiga anak tersebut dibawa dari sebuah rumah besar, kemudian mereka dimasukkan ke sebuah mobil dan dibawa pergi. Pemirsa, militer Israel mencegat dan menahan kapal bantuan kemanusiaan Global Sumut Flotilla GSF di perairan internasional. Kapal-kapal ini dihentikan paksa dengan todongan senjata serta komunikasi yang diputus. Kapal-kapal bantuan kemanusiaan Global Sumut Flotilla GSF dihentikan paksa oleh militer Israel. Pencegatan terjadi di perairan internasional sekitar 600 mil dari pesisir Palestina. Sekitar 50 kapal, 3 diantaranya kapal dari Indonesia, dihentikan saat ingin membawa bantuan kemanusiaan untuk Gaza. Greek Coast Guard, Greek Coast Guard, Greek Coast Guard. Here. We are followed by drones for several hours now and possibly surrounded by unknown military vessels. Can you copy us? Over. Ini adalah bagian dari serangkaian misi kemanusiaan Global Sumut Flotilla untuk menebus blokade Israel. Sebelumnya insiden serupa juga pernah terjadi pada Oktober 2025 di mana sejumlah aktivis ditahan Israel. Korban perang yang adalah anak-anak juga terjadi di wilayah Al-Jabal di kota Jebshit, Lebanon Selatan. 5 anggota di sebuah keluarga tewas bersamaan dalam serangan udara Israel. Di antara puing-puing rumah yang sudah hancur ini, masih terlihat beberapa tas anak kecil, boneka, mainan, dan buku-buku.
Ini adalah bukti sebuah rumah yang dihuni oleh sebuah keluarga, termasuk anak kecil, menjadi target serangan Israel terhadap Libanon. Dalam serangan hari Selasa tanggal 28 April di kota Jabchit ini, sebelumnya tidak ada peringatan. Yang diketahui warga ialah situasi aman karena kota Jabchit termasuk dalam wilayah gencatan senjata. منطقة صار فيها هدنة، العالم رجعت عليها. اليوم العدو عم يغتال حج كبير مع زوجته مع حفيده اللي هو ما بيتجاوز عمره 10 سنين، مع حفيدته اللي هي طالبة جامعة وإما. واضح إنه هيدي همجية مش أكتر من هيك. اليوم هودي أطفال مدنيين ورجال ونسوان، ما في أي شيء بدل إنه هودي هن عم يعملوا أي حركة عسكرية. Sebelum serangan ini, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu sempat memerintahkan militer untuk meningkatkan serangan udara di Libanon lantaran Hizbullah dianggap telah melanggar perjanjian gencatan senjata. Sementara itu pemirsa, latihan militer gabungan Angkatan Bersenjata Amerika Serikat dan Filipina memasuki minggu kedua. Latihan ini berlangsung di tengah meningkatnya ketegangan regional. Latihan pertahanan udara dan rudal terpadu tersebut berlangsung di latihan berfokus pada sepanjang pantai Provinsi Zambales di sebuah wilayah sengketa di Laut Cina Selatan. Dalam latihan ini, sistem Marine Air Defense Integrated System diperlihatkan mampu mendeteksi, melacak, dan menetralkan target drone. Selain pasukan Amerika Serikat dan Filipina, latihan ini juga melibatkan ribuan personil dari sejumlah negara mitra termasuk Jepang, Australia, Kanada, Selandia Baru, dan Prancis. Kita ke informasi lain. Pemirsa, kapal tanker Honor 25 asal Oman dibajak perompak Somalia sejak 21 April 2026. 17 kru disandra, 4 diantaranya warga negara Indonesia. Sementara itu, kapten kapal asal Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan yang disandra mengaku para perompak meminta uang tebusan. Jika tidak dipenuhi, para kru akan ditembak. Kapal tanker Honor 25 asal Oman dikabarkan dibajak oleh perompak Somalia. Hingga kini, keluarga korban minta agar pemerintah Indonesia bisa membantu keempat pelaut asal Indonesia yang disandra perompak Somalia dan bisa pulang ke Indonesia. Sebenarnya beda, dia kira kapal bendera Amerika ini. Jangan tembak, saya muslim. Kamu muslim, saya muslim. Saya bilang, oke. Habis itu tenang nih, ada nih kalau nih situasi. Berapa orang dia di situ di kapal? Saya pun kamu lagi, kamu bilang ambil aja, oke. 4 warga Indonesia, 2 warga Sulsel. Dan dia semua waktu di situ, dia ambil barang-barang apa dan suruh. Sudah berapa kali diancam di sana? Ini. 4 kali mau ditembak kepala. Biasa sama dia. Nah, dan trip kedua ini, mungkin ya namanya musibah, kita nggak tahu kan. Tiba-tiba kena perompak. Nah, di atas itu kan ada 17, Pakistan 10, Myanmar 1, Sri Lanka 1, India 1, dan orang Indonesia 4 kan.